Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirat mukarramun, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan majlis ta'lim kita di malam Rabu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan jaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita kirimkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, mobil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dumyat bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para ahli waris Masjid Jami Miftahul Khair. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka semuanya rawdah min riyadil jannah. Kita niatkan juga Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, menyehatkan badannya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah kita niatkan untuk anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemarin sampai ke ahwal, ya, yakuna lahu khamsata ahwalin 'inda faqrihi, ya. Jadi kondisi atau posisi seorang ya, jika dihadapkan kepadanya harta, ya, itu ada 5. Ya, yang pertama itu zuhud. Ya, zuhud itu
artinya dia nggak senang, ya. Banyak harta nggak senang, punya harta bahkan dia merasa nggak nyaman, ta'adza, ya, susah, ya, merasa tersiksa dengan harta tersebut, ya, dan dia nggak mau untuk menerimanya, nggak mau mengambilnya, ya, karena dia merasa bahwa harta itu banyak mudorotnya, banyak membawa kepada hal-hal yang tidak baik untuknya, bahkan bisa menyita waktunya untuk sibuk mengurusi harta. Nah, orang yang seperti ini disebut dengan zuhud, zahidun, atau orang yang berzuhud. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah dia nggak merasa senang pada saat dia mendapatkan harta, nggak senang, artinya nggak benci, ya, dia nyaman-nyaman aja, nggak merasa teraniaya, ya, atau nggak merasa disusahi dengan harta, ya, adanya harta dia nggak mengharap dan tidak juga dia menolak. Maksudnya demikian. Nah, orang yang seperti ini adalah, ya, yang disebut dengan radiyun, ridho, ya, ridho, dapat syukur, ya, nggak dapat nggak maksa, ya, artinya nggak membenci juga, nggak merasa nggak nyaman, nggak merasa susah kalau dia nggak mendapatkan harta. Yang ketiga, ya, disebut dengan qani'an, ya, yaitu orang yang jika dihadapkan atau datangkan kepadanya harta, dia demen, ya, dia suka hal itu, ya, artinya lebih senang adanya harta ketimbang nggak punya harta, nggak punya apa-apa, ya. Walakin lam yablugh rubbatuhu ayyan haddari talabihi, tapi keinginannya untuk mendapatkan harta itu tidak memaksa dirinya untuk berjibaku, ngoyoh, ya, mengejar harta, ya, untuk mencarinya. Bal in atahu afwan aw saffan akhadahu wa fariha bihi. Tapi kalau jika hartanya itu datang, ya, kepadanya, ya, dia terima, dia senang, dia ambil. Wa in iftaqara ila ta'abin fi talabihi lam yashtagil bihi. Tapi kalau dia harus memaksa, ya, jungkir balik istilahnya, bekerja keras, jungkir balik, ya, dalam mencarinya, nah itu enggak. Dia hanya menerima jika ada harta, ya, atau dalam bahasa kitanya datang min haitsu la yahtasib, ya, dia senang datang harta itu dia ambil, ya, nggak seperti kelompok yang dua di atasnya. Ini yang disebut dengan qani'an, artinya dia merasa puas, ya, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus memaksa diri bekerja, ya, siang malam nggak tahu waktu, sehingga harus mengorbankan, ya, waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang keempat, ayyakuna tarkuhu litalab li'ajizihi. Yang keempat ini, ya, dia nggak bisa mencari harta itu karena memang nggak mampu, ya, karena nggak mampu. Wa illa fa huwa raghibun fihi, ya. Kalau dia mampu dia akan mencarinya, ya, dia akan mencarinya. La wajada sabilan ila talabihi bitta'ab la talabahu. Bahkan kalaulah dia harus mencarinya dengan susah payah akan dia cari, tapi karena nggak mampu, ya, ada faktor yang membuat dia nggak mampu, ya. Nah, maka orang ini disebut dengan al-haris. Al-haris itu punya keinginan besar untuk mendapatkan harta, tapi nggak ada daya, nggak ada upaya untuk mendapatkannya, ya. Yang kelima itu adalah muttarun. Muttar ini artinya orang yang terpaksa, ya, karena dia nggak punya kebutuhan primernya itu nggak ada, untuk makannya nggak ada, untuk
pakaiannya nggak ada, ya, maka dia harus dia berusaha walaupun harus dengan meminta. Kenapa? Karena memang nggak punya apa-apa. Ini yang disebut dengan mutor, ya, mutor, terpaksa, ya, harus mencarinya, ya, harus mencarinya sampai, ya, walaupun dia harus meminta-minta, ya, karena memang untuk menutupi kebutuhan primernya, ya, bukan sekunder. Primer itu kebutuhan dasar, ya, makan, makulat, ya, yang dimakan. Kemudian al-malbas, ya, malabis, pakaian yang harus dipakai, ya, yang seperti itu. Wa ala hadhihi al-khamisah, ya, al-halal ula, dari 5, ya, kondisi yang disebutkan di atas ini, ya, yang paling tinggi itu adalah yang pertama, zuhud, ya, zuhud. Wa huwa az-zuhdu wa wara'uha halatul ukhra a'la minha wa hiya ay yastawi 'indahu wujudul mal wa 'adamihi fa in wajadahu lam yafrah bihi wa lam yata'adda in faqadahu kama rawaina an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha ja'aha malun fi ghararataini fafarraqatha fi yawmiha faqalat laha jariyatuha amma istata'ti an tashtariya lana mimma qasamti lahman bidirhamin nabturu alaihi faqalat law dzakartani la fa'altu, ya. Ya, dari yang 5 di atas yang disebutkan, dari zuhud, kemudian ada ridha, terus ada qani', qani', kemudian ada al-haris, ya, kemudian ada mutar, ya. Yang paling utama itu adalah yang pertama, zuhud, ya. Di belakang zuhud ada kondisi yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu kondisi di mana seseorang, ya, antara ada dan tidak adanya harta itu sama aja. Fa in wajadahu lam yafrah bihi. Kalau dia dapat harta, ya, dia nggak senang, dia nggak membuat dia senang, ya, maksudnya demikian. Ya. Lam yafrah bihi artinya tidak membuat dia senang. Walam yata'adda in faqadahu. Sebaliknya, jika, ya, harta itu hilang, ya, ya, nggak membuat dia harus bersedih, atau bersusah, ya. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya pernah kita baca sebelumnya, ya. Annaha ja'aha malun fi ghararataini, ya. Istri Rasulullah itu dulu, ya, pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ya, istrinya itu dapat santunan, ya, dari Baitul Mal, ya, dapat santunan pemberian, ya. Annaha ja'aha malun fi ghararataini, ya. Kalau dulu uang itu, ya, kalau sekarang karena kebanyakan uang itu dari kertas, ya, dikepokin, ya, makanya kalau dapat duit segepok, ya, istilahnya 2 gepok, 3 gepok, ya, 1 gepoknya tergantung, kalau 100 ribuan, ya 1 gepok berarti 10 juta, ya, biasanya 1 gepok itu 1 ikat itu kan 100 lembar, ya, 100 lembar. Nah, kalau dulu itu pakai kantong, ya, pakai kantong, jadi dikantongin, ya. Kalau sekarang nggak ada, ya, duit recehan aja juga nggak, ya, karena recehan biasanya hanya untuk, ya, menutupi kembalian saja. Ya. Kalau dulu uang itu dalam bentuk dinar itu memang terbuat dari emas, ya, emas murni. Kemudian dirham itu terbuat dari perak, ya, perak murni. Nah, makanya disebut dinar kalau
warnanya kuning, kalau warnanya putih ya berarti dirham. Ya, tentunya nilainya ya, dinar lebih tinggi karena memang terbuat dari emas. Nah itu biasanya ya, dimasukin di kantong. Ya, kantongnya terbuat dari bahan. Nah, Ghororataini ini maksudnya 2 kantong uang. Ya, nggak disebutkan berapa jumlahnya. Ya, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW. Nah, fafarraqathu fi yaumiha. Ya, langsung saja Sayyidah Aisyah itu ketika menerima pemberian 2 kantong uang itu, ya nggak pakai nunggu lagi, ya, nggak pakai ditunggu lagi, di hari itu juga langsung dibagi-bagiin. Ya, padahal uang itu ya, diberikan untuk dia, tapi dia langsung dibagiin lagi kepada orang lain, kepada fakir miskin yang lain. Ya. Faqalat laha jariyatuha. Sampai akhirnya pembantunya jariyah ini maksudnya pembantunya, amma istata'ti an tashtariya lana mimma qasamti lahman bidirhamin nabturu alaihi. Enggakah engkau sisain sedikit aja dari uang yang tadi engkau bagi-bagi itu untuk kita beli daging bidirhamin, bahkan hanya dengan satu dirham kau sisahkan dari yang kau bagi-bagi itu, sisain 1 dirham buat beli daging nabturu alaihi, karena di hari itu mereka pada puasa. Sayyidah Aisyah puasa, kemudian pembantunya puasa. Dia berharap tadinya dengan uang yang dia dapat itu disisain 1 dirham buat apa? Buat beli daging buat berbuka puasa. Faqalat, sementara uangnya udah dibagi-bagiin. Akhirnya dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, faqalat law dzakartini la fa'altu. Kalau tadi waktu bagi-bagiin, waktu saat dibagi-bagiin lu ingetin gua, maka akan gua kerjain, artinya paling enggak disisain. Maksud Sayyidah Aisyah demikian. Mestinya ngingetinnya itu waktu lagi bagi-bagiin, habis dapat kan langsung dibagi-bagiin tuh Mas Sayyidah Aisyah, walaupun memang ya uang itu adalah pemberian untuk Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah ini ya nggak mau uang yang diterima itu dinikmati sendiri, bahkan dibagi-bagiin semuanya. Pembantunya baru ngingetin pas uangnya udah dibagi-bagiin semuanya, baru diingetin. Makanya dibilang lau dzakartini, kalaulah engkau ingatkan aku tadi waktu bagi-bagi itu, la fa'altu, maka aku akan menyisahkan 1 dirham untuk beli daging buat kita berbuka puasa. Artinya jadi nggak beli daging? Ya enggak, karena duitnya udah habis semuanya. Yang didapat 2 kantong uang itu semuanya, nggak ada yang tersisa sedikit pun, 1 dirham pun nggak ada yang tersisa, semuanya langsung dibagikan, yang dibagikan kepada orang lain. Nah, kondisi seperti ini posisinya lebih tinggi daripada sekedar zuhud. Zuhud tadi kan dari yang 5 posisi itu paling tinggi. Nah, yang keenam ini lebih tinggi. Ini yang disebut dengan al-mustaghni. Al-mustaghni itu ya orang enggak merasa tidak butuh sama sekali dengan uang, dengan harta. Fa min hadhihi al-halah law kanat ad-dunya bihadzafiriha fi yadihi lam tadurruhu. Idh huwa yara al-amwal fi khazanatillahi ta'ala la fi yadi nafsihi. Orang yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ini, orang kalau kondisinya seperti ini, maka dunia dengan segala
keindahannya bihadzafiriha, ya, enggak membuat orang ini akan terpengaruh, ya, enggak akan terpengaruh dengan dunia, dengan segala kemewahannya. Kenapa? Karena orang yang seperti ini merasa bahwa harta itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Harta itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa yaral amwal fi khazanatillah. Bahwa harta kekayaan itu, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La fi yadi nafsihi, bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita. Makanya apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ini adalah nasihat, nasihat untuk kita, untuk senantiasa berbagi, untuk senantiasa tidak bersifat bakhil dari apa yang kita miliki, karena harta dan kekayaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an yusamma sahibu hadhil hala al-mustaghni. Maka orang yang seperti ini, artinya apa yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah, itu adalah dengan nama atau kondisi al-mustaghni, orang yang memang tidak butuh harta, tidak butuh kekayaan, karena yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah itu apa yang dia terima dari 2 kantong uang yang isinya itu dirhaman semuanya, tidak ada sedikit pun yang disisihkan atau disisakan untuk kebutuhan kesehariannya, semuanya diberikan kepada kepada orang lain yang lebih butuh darinya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat kondisinya, mereka pun butuh, tapi dia merasa bahwa orang lain itu lebih butuh dari dirinya, maka semuanya yang diterima itu diberikan kepada orang lain. Bahkan ketika pembantunya mengingatkan agar bisa disisahkan dari yang diterima itu 1 dirham saja untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa mereka di hari itu, enggak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, la udzakartini la fa'altu, kalau tadi waktu dibagi-bagi mungkin akan aku sisahkan, tapi karena sudah terlambat ngasih taunya, ya udah, semuanya sudah dibagikan kepada orang lain. Faslun fi fadilatil faqri wa tafdilil faqri 'alal ghani. Keutamaan kefakiran dan keutamaan kefakiran dibandingkan dengan kekayaan. Ammal ayat faqad qala Allah Ta'ala fi ma'radil madah fi haqqil fuqara lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Di sini bab selanjutnya ini berbicara tentang keutamaan kefakiran. Jadi kalau keutamaan orang kaya itu nggak ada di dalam bab tasawuf, dalam bab orang kaya, bab akhlak itu nggak ada, yang ada kefakiran, kefakiran. Nah di sini disebutkan keutamaan kefakiran, al-faqr. Ayat Al-Qur'annya yang berbicara tentang pujian al-madah bagi orang-orang yang fakir itu adalah ayat dalam surat Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Jika engkau bersedekah, berikanlah kepada orang-orang fakir yang uhsiru fi sabilillah, yang mereka ini tertahan, nggak bisa bekerja karena harus berjihad, keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu kan nggak semuanya orang berada. Yang berada itu ada orang yang berada, di antaranya adalah Utsman bin Affan,
ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu adalah orang-orang kaya dulu, ya, saudagar kaya. Ya. Tapi banyak di antara para sahabat itu yang kondisinya memang miskin, bahkan ada yang nggak punya saudara, nggak ada yang punya keluarga. Ya, ahlus suffah itu dulu pada zaman Rasulullah hidupnya di teras masjid, ya, di teras, di emperan Masjid Nabawi dulu pada zaman Rasulullah, nggak punya rumah, ya. Ini ahlus suffah. Banyak sahabat yang ya kalau nggak punya keluarga, nggak punya harta, ya hidupnya dari pemberian para sahabat yang lain itu. Nah, mereka istilahnya ya kerjanya kerja serabutan istilahnya, bahkan ada yang nggak bisa bekerja sama sekali, ya, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, hidupnya itu, tinggalnya itu mereka di emperan Masjid Nabawi dulu. Nah, ayat ini memerintahkan untuk menghormati orang-orang yang fuqara. Makanya lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Jika kalian mengeluarkan sedekah atau pemberian, berikanlah kepada orang-orang fakir yang mereka itu tertahan. Artinya mereka nggak bisa bekerja karena mereka harus keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kaya berjihad, ya artinya pada saat dia keluar rumah ada harta yang ditinggalkan untuk keluarganya hidup. Tapi kalau orang-orang miskin, ya, nggak ada lagi, ya, mereka hanya berharap bisa bekerja di hari itu untuk makan di hari itu, ya, demikian. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tetap memberikan pujian kepada mereka, ya. Al-madh fi haqqil fuqara. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ya, bagi orang-orang fakir al-muhajirin. Ya, fakir muhajirin itu artinya orang yang fakir yang datang dari Mekah. Kenapa? Karena memang ketika mereka meninggalkan Mekah itu mereka nggak dapat membawa hartanya. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan rumahnya. Ya, mereka tinggalkan rumahnya untuk berhijrah, ya, berhijrah bersama Rasulullah SAW. Yang mereka bawa adalah hanya akidah keimanannya, ya, bersama Rasulullah SAW. Makanya ya, ayatnya ini memberikan pujian kepada orang-orang fakir dari kaum muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, mereka yang diusir dari rumah-rumahnya. Artinya ya, kaum muhajirin itu kan berhijrah itu ya, bukan hanya karena mengikut Rasulullah saja, karena memang di Mekahnya sendiri juga diusir, ya, orang-orang kaum Quraisy itu, kaum kafir Quraisy itu mengusir orang-orang yang beriman. Ya, udah lo sono pergi, ya, pergi sana sama Muhammad ke Yathrib, diusir-usirin, suruh keluar dari rumahnya, ya, sehingga mereka tidak bisa membawa kekayaan yang mereka punya. Ya, atau mungkin ya bisa juga ya karena memang di Mekah pun mereka nggak punya apa-apa, ya, dari awal memang nggak punya apa-apa. Ya, dalam sejarah disebutkan ya memang yang awal-awal banyak masuk Islam itu adalah dari kelompok orang yang lemah secara ekonomi, ya, yang kaya-kaya ya kagak pada mau, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang-orang kaya, ya. Abu Sufyan ya, walaupun akhirnya ya, setelah Fathu Mekah itu baru dia masuk ke dalam agama Islam. Wa ammal akhbar fakatsirah. Itu tadi ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keutamaan orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir. Kemudian dalam hadis, ya, akhbar maksudnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak. Minha qaulu Rasulullah SAW, kumtu ala babil jannah fa idza amatum may yadkhuluha al fuqara illa anna ashabal jannah mahbusun. Hadis muttafaq alaih, hadis sahih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW yang bercerita atau berbicara tentang keutamaan orang fakir dibandingkan orang kaya. Qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Nah, ini artinya cerita ini adalah cerita pada saat Rasulullah SAW dimi'rajkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu selain perintah salat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah itu disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya perintah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan langsung kepada Rasulullah SAW itu adalah salat. Pada saat Rasulullah dimi'rajkan. Nah, saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, tanggal 27 Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya itu adalah dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Nah, selain perintah salat, Rasulullah SAW itu diperlihatkan surga, diperlihatkan siapa aja orang-orang yang masuk surga, bagaimana kenikmatannya surga itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis Isra Mi'raj itu panjang, hadisnya, hadis qudsi panjang sekali, cerita isinya itu yaitu Rasulullah diperlihatkan kenikmatan surga, kemudian orang-orang yang sedang menikmati surga. Untuk ditanyakan Rasulullah kepada Jibril, ini kenapa, sehingga dia bisa masuk surga dan lain sebagainya. Termasuk hadis ini, termasuk hadis ini. Qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fa idza amatum may yadkhuluha al fuqara. Aku melihat bahwa kebanyakan yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang fakir. Illa anna ashabal jaddi mahbusun. Sementara orang-orang yang berada, ashabul jad itu maksudnya orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, mahbusun, mereka tertahan. Mahbusun itu kenapa? Ya karena mereka istilahnya yang hartanya banyak, pastinya hisabnya juga panjang. Hisabnya akan panjang. Orang yang banyak punya harta, saat hidup di dunia, hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan lama. Itu ada tamsil, jadi tamsilnya itu perumpamaannya seperti kalau kita masuk ke toko atau ke supermarket, kalau kita beli hanya 2 barang aja, waktu kita ngelewat kasir mau bayar kan cepet ngitungnya, ya kan? Cepet nggak? Cepet kan? Cuma 2 barang, satu ini harganya udah langsung kita bayar, ya kan? Nah, tapi kalau yang belinya 1 troli itu pastinya akan lama dihitung satu-satu, walaupun cuma dipencet gitu langsung keluar ininya, kadang-kadang kodenya nggak keluar, harus cari lagi. Perumpamaannya seperti itu. Kalau yang belanjanya 1 troli penuh, ya pastinya akan butuh waktu lama untuk menghitungnya, sampai dapat kita bayar jumlah barang yang kita beli. Perumpamaannya seperti itu. Makanya dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fa idza amatum may yadkhuluha al fuqara. Yang aku lihat kebanyakan yang pada masuk itu adalah orang-orang fakir. Illa anna ashabal jaddi mahbusun.
Sementara orang-orang yang berada itu masih tertahan. Ya, tertahannya karena harus mempertanggungjawabkan apa yang dia punya, ya, mempertanggungjawabkan apa yang dia punya ketika dia masih hidup di dunia itu, diminta pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya banyak, ya berarti hisabnya juga akan lama. Ya, hisabnya akan lama. Wa dzakara tamamal hadis, artinya hadisnya panjang. Ya, karena seperti tadi saya katakan bahwa ini diantara cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, dan di sana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW golongan orang-orang yang masuk surga, ya, di samping juga golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, semuanya diperlihatkan. Untuk apa? Untuk disampaikan nantinya. Makanya ada hadis-hadis, jangan kamu berbuat ini, ya, nanti siksanya itu seperti ini, ya, karena memang Rasulullah diperlihatkan pada saat Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi bukan hanya orang atau golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperlihatkan, ya, diperlihatkan untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan kepada kita semuanya, ya, resiko dari perbuatan tersebut. Gitu. Jadi memang peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang agung, yang sangat besar sekali, ya. Walaupun kita mungkin lebih banyak mendengar dari hikmah Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk kita menjalankan ibadah sholat, karena memang satu-satunya dari perintah agama itu yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya, itu adalah sholat. Ya, sholat, kisahnya kan, ya, dari 50 waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sampai akhirnya turun menjadi 5 waktu kita mengerjakan sholat, ya. Itu setelah ada upaya Rasulullah, dan saran dari Nabi Musa, ketika Rasulullah Mi'raj itu kan melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha itu Rasulullah hanya sendiri, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditemani oleh Jibril, ya, dengan mengendarai buraq. Dalam hadisnya demikian, ya, mengendarai buraq, ya. Kemudian ke Sidratul Muntaha itu, ya, Rasulullah naik, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai, ya, ke langit ke-7, ya. Langit ke-7. Setelah itu, ya, tembus ke Sidratul Muntaha. Jibril nggak mampu untuk mengikuti ke sana. Ya. Kata Jibril, kalau aku melewati batas ini nih, artinya batas ke Sidratul Muntaha, sudah masuk wilayah Sidratul Muntaha, aku akan terbakar, lah taraktu, ya. Tapi kalau engkau yang melewati, kamu bisa melewatinya, lah tarakta, ya. Ada kata-kata bahasa Arab yang ucapannya itu berdekatan, ya, tapi maknanya berbeda. Kata Jibril, saya kalau melewati ini lah taraktu, aku akan terbakar. Tapi kalau engkau melewati ini lah tarakta, maka engkau bisa melewatinya. Ya, itu Rasulullah bisa melewati batas, ya, langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, tapi Jibril menunggu di luar itu. Dan pada saat di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah SAW mendapat perintah, ya, untuk menjalankan ibadah sholat selama 5 waktu. Ya, tadinya kalau dalam hadisnya itu, ya, Rasulullah sempat bolak-balik turun ke langit ke-6 kalau nggak salah. Ya, langit ke-6 itu ada Nabi Musa, dengan pengalamannya Nabi Musa bersama umatnya, yang umatnya jauh lebih kuat, ya, ketimbang umat Rasulullah SAW. Ya, umatnya itu nggak mampu untuk menjalankan ibadah, ya, sampai 50 waktu yang ditetapkan pertama, sampai akhirnya
Rasulullah minta untuk diturunkan sampai terakhirnya 5 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa pun minta supaya dikurangin lagi yang 5, sampai akhirnya Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadis Isra itu, istahyaitu, aku malu kepada Allah untuk terus minta diskon, minta dikurangin. Istahyaitu, artinya aku malu untuk minta, sudah diterima. Tapi memang dari 5 itu, dari 50 itu sampai ke 5 itu, tentunya kembali kepada hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-hasanah bi asyri amsalihha, bahwa yang 5 ini juga sebetulnya nilainya adalah 50, karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu bernilai 10 kali lipat. Kalau 5 waktu yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan baik, maka akan mendapat pahala seperti 50 di awal diperintahkannya perintah sholat itu kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya momen dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kembali untuk kita mengingatkan untuk senantiasa menjaga sholat kita. Hafidhu ala salawat was salatul wusta. Kita harus jaga sholat kita. Jangan kita lengah, jangan kita korbankan hanya untuk mengejar pekerjaan kita sehingga kita mengorbankan waktu sholat kita. Mestinya harus kita utamakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Standar untuk hisab nanti di hari kiamat itu adalah awalnya sholat. Yang pertama kali dinilai itu adalah sholat, karena seseorang kalau sholatnya baik, kalau sholatnya dijalankan dengan baik, kalau sudah dijaga sholatnya dengan baik, pasti amalan yang lainnya akan mengikut baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu standarnya. Itu standar dalam hisab di akhirat nanti. Yang pertama kali akan ditanyakan itu adalah sholat. Walaupun yang lain juga ditanya, tapi yang pertama kali ditanya itu adalah sholat. Karena kalau sholatnya bagus, insya Allah kata Rasulullah SAW, salahat amaluha, artinya kalau sholatnya bagus, yang lainnya akan ikut bagus. Untuk malam ini kita cukupkan, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca pada malam ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an mubarakan, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.